Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai materi industri kreatif pada mata kuliah Manajemen UMKM dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasanah, SPDI ME. Anggota kelompok kami yaitu Aflah binti Munawaroh, Alfian Tia Maryadi, Angga Adiaksa, dan Anissa Maya Umri Hayati. Pengertian industri kreatif. Industri kreatif menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007 merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Pengembangan industri kreatif ini dibutuhkan dukungan kerjasama antara cendekiawan atau intelektuals, bisnis atau business, dan pemerintah atau government yang disebut dengan sistem triple helix, yang merupakan faktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan. Suatu premis bahwa sirkulasi triple helix merupakan suatu bidang dapat menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kreativitas, ide-ide, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu peran dan kinerja industri kreatif. Yang pertama, peran industri kreatif. Industri kreatif berperan penting dalam perekonomian nasional maupun global, karena memberikan kontribusi terhadap aspek kehidupan baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Secara ekonomi, industri kreatif berperan dalam menciptakan iklim bisnis, pencapaian lapangan kerja, menumbuhkan inovasi dan kreativitas, pencipta sumber daya yang terbarukan, dan berkontribusi positif terhadap pendapatan nasional bruto. Berdasarkan laporan ekonomi kreatif dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia, kontribusi ekonomi kreatif dapat dilihat dari beberapa indikator, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, yaitu sebagai berikut. Poin yang pertama, dampak terhadap aspek sosial. Selain berkontribusi terhadap perekonomian, industri kreatif berkontribusi terhadap sosial ekonomi lainnya. Contohnya yaitu terhadap peningkatan kualitas hidup, peningkatan toleransi sosial, bahkan peningkatan citra dan identitas bangsa. Selanjutnya, dampak terhadap pelestarian budaya. Peran penting non-ekonomi dari industri kreatif adalah berperan dalam membangun budaya, warisan budaya, dan nilai-nilai lokal. Industri kreatif yang berbasis budaya menciptakan landasan karakter budaya lokal yang kuat. Industri kreatif mampu memperjuangkan hak kekayaan intelektual bagi warisan budaya dan kearifan budaya. Jamu-jamuan, makanan tradisional, obat-obatan tradisional, seni tradisional, dan pakaian tradisional adalah budaya yang dapat dilindungi haknya. Di bidang teknologi, sangat beragam seperti irigasi subak, sistem pelestarian hutan, suku pedalaman, dan warisan budaya, kerajinan lainnya. Semua warisan budaya tersebut memiliki potensi pasar dan merupakan produk industri kreatif bangsa. Kemudian yang C yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sangat diperluaskan dalam budaya asing. Untuk melakukan suatu inovasi, tentunya digunakan pemikiran yang sangat kreatif, sehingga dapat memunculkan ide-ide yang cemerlang dan dapat bersaing dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, kinerja industri kreatif. Kinerja usaha merupakan fungsi hasil kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu. Adapun sejumlah fungsi kegiatan yang terkait dengan kinerja organisasi meliputi strategi perusahaan, pemasaran, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia. Kinerja usaha dapat dicapai secara maksimal
jika dapat memanfaatkan teknologi produksi yang bersifat modern. Upaya strategi untuk meningkatkan kinerja UMKM industri kreatif antara lain dapat dilakukan dengan cara: pertama, guna meningkatkan kinerja UMKM pada aspek pemasaran, dapat dilakukan dengan cara memperluas wilayah pemasaran maupun akses pasar dengan cara memanfaatkan teknologi informasi seperti internet untuk mengetahui berbagai macam informasi pasar. Selanjutnya adalah peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang cukup besar karena harus mengembangkan industri kreatif dari segala aspek, seperti: pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan untuk mendukung perkembangan industri kreatif. Hal ini dapat dilakukan seperti dengan memfasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga pendidikan, baik secara formal maupun non-formal, yang mendukung dalam penciptaan kreativitas dalam memperkuat standar mutu lembaga pendidikan. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja kreatif dengan memberikan atau memfasilitasi sertifikasi tenaga kerja yang diakui secara global dan mengembangkan sistem perlindungan kerja bagi tenaga kerja kreatif. Pada poin ketiga, meningkatkan wirausahawan kreatif yang berdaya saing dan dinamis dengan memberikan fasilitas untuk meningkatkan keterampilan sikap wirausaha kreatif. Yang keempat, meningkatkan penetrasi dan diverifikasi pasar karya kreatif di dalam dan luar negeri. Hal ini dapat berupa pengembangan sistem informasi mengenai regulasi ekspor dan impor, meningkatkan kemampuan pengekspor untuk melakukan perdagangan luar negeri, dan memfasilitasi kemitraan dan kerjasama distribusi karya lokal dengan pengusaha lainnya. Peran utama pemerintah dalam pengembangan industri kreatif adalah: yang pertama, katalisator, fasilitator, dan advokasi yang memberi rangsangan, tantangan, dorongan agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. 2. Regulator yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan insan, industri, institusi, intermediasi, sumber daya, dan teknologi. 3. Konsumen, investor, bahkan entrepreneur. 4. Urban planner. Kreativitas akan tumbuh dengan subur di kota-kota yang memiliki iklim kreatif. Contoh kesuksesan industri kreatif. Yang pertama ada Rumah Seni Cemeti. Rumah ini berdiri sejak tahun 1988. Rumah ini aktif mempromosikan dan mendorong pertumbuhan gagasan dan produksi karya seni dari seniman kontemporer baik dari Indonesia maupun mancanegara. Titik setiap tahun banyak proyek pameran baik tunggal maupun kelompok yang diselenggarakan bersama dengan performance, proyek komunitas, dan site spesifik. Acara ini juga diisi dengan forum diskusi. Contoh yang selanjutnya yaitu Desain Grafis Indonesia. Desain Grafis Indonesia adalah sebuah situs kolaborasi yang memfokuskan diri kepada sejarah desain grafis Indonesia sebagai bagian integral dari warisan kolektif desain grafis internasional. Situs ini didirikan oleh Hedi Kardinata sebagai forum maya untuk memupuk saling pengertian di antara desain grafis Indonesia. Contoh yang ketiga yaitu industri web. Sebagai agroindustri, industri ini dapat dijalankan dengan sedikit orang dan biaya kecil. Bahkan dapat dijalankan oleh satu orang untuk memulainya. Contoh yang keempat yaitu berkembangnya bisnis distro di kota Bandung. Awalnya kreativitas dalam melihat peluang, berkreasi dengan ide-ide segar dalam menjual pakaian, membuat usaha ini berkembang pesat bahkan di zaman krisis ekonomi pada saat itu. Kreativitas yang ditujukan dimulai dan dikembangkan oleh seseorang untuk menghadapi krisis ini tidak hanya mendatangkan rupiah tetapi juga menebus pasar dunia. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.